Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Qurrata Ayun, NIM 1119013 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Saya di sini ingin mengumpulkan tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Ibu Galuh Tisnawidya MPD. Struktur materi yang akan saya sampaikan yakni pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pertama, pengertian pengelolaan kelas. Kedua, pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Ketiga, tujuan pengelolaan kelas. Keempat, pendekatan pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas menurut para ahli. Pertama, menurut E. Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Kedua, menurut A.J. Towendio, pengelolaan kelas adalah usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang memungkinkan kegiatan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi yang dimaksud pengelolaan kelas adalah suatu usaha guru untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif agar tercapai kondisi yang optimal sesuai dengan yang diharapkan dan mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pembelajaran. Tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas memiliki tujuan, yaitu pertama, agar terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Dua, penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. 3. Agar peserta didik dapat belajar tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan pengelolaan kelas dibagi menjadi 8. 1. Otoriter. 2. Intimidasi. 3. Permisif. 4. Instruksional. 5. Resep. 6. Perubahan tingkah laku. 7. Emosional. 8. Elektis atau pluralistik. Pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contoh pendekatan otoriter. 1. Guru dalam peranannya menciptakan dan memelihara ketertiban di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. 2. Menetapkan dan menegakkan peraturan. 3. Memberikan perintah atau pengarahan. 4. Menggunakan teguran. 5. Menggunakan pengendalian dengan mendekati. Pendekatan intimidasi untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Contoh pendekatan intimidasi, misalnya guru memergoki dua peserta didik berkelahi, kemudian guru berteriak berhenti dengan harapan setelah mendengar suara guru kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan
pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong pengembang potensi peserta didik secara penuh. Contoh pendekatan permisif, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul risiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, tanggung jawab sendiri, dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab, tidak kebablasan. Pendekatan instruksional, pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Contoh pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. 2. Menerapkan kegiatan yang efektif. 3. Menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. 4. Memberikan pengarahan yang jelas. 5. Memberikan bantuan mengatasi rintangan. Pendekatan resep. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Contoh pendekatan resep. Selalulah menegur siswa secara empat mata, jangan sekali-kali meninggikan suara pada saat atau waktu memperingatkan siswa, dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa, dan jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. Senantiasa meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum menjatuhkan hukuman. Selalulah meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui semua peraturan yang ada dan tetaplah konsekuen dalam menegakkan peraturan. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasarkan pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar. A. Ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. B. Proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipenuhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Contoh pendekatan perubahan tingkah laku. Susi yang laporan sebelumnya memperoleh pujian dari guru, menyerahkan kepada guru laporan yang rapi. Tingkah laku siswa yang sebelumnya mendapatkan penguatan. Guru menerima laporan itu dan setelah dibaca mengembalikan laporan itu tanpa berkomentar, menahan pemberian penguatan positif. Untuk laporan-laporan berikutnya, Susi menjadi kurang rapi. Frekuensi tingkah laku yang telah dikuatkan menurun. Penundaan merupakan tindakan tidak jadi memberikan ganjaran atau pengecualian pemberian ganjaran untuk siswa tertentu. Penundaan seperti ini menurunkan frekuensi penguatan dan menurunkan frekuensi tingkah laku yang dimaksudkan itu. Pendekatan sosial emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antar sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosial emosional yang positif pula. Contoh pendekatan sosial emosional. 1. Terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dalam dasar saling memahami dan saling mempercayai. 2. Ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. 3. Terciptanya hubungan baik guru peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan secara terbuka terhadap hal-hal yang akan ada pada dirinya.
Pendekatan elektis menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor dalam hal ini guru yang berpegang pada pola eklektik berpendapat bahwa mengikuti suatu orientasi teoristis serta menerapkan suatu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Contoh pendekatan elektis, guru bisa menangani masalah yang terjadi di dalam kelas dengan mudah, seperti anak nakal, berkelahi, pemalu, dan lain-lain. Karena dalam pendekatan analitik pluralistik, guru bisa memilih strategi manajemen kelas yang dianggapnya paling berpotensi untuk pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you for watching.